Hmm. Nanti kalau saya tanya abang kapan Yesus ngajarin nikah, nggak ada. Nggak ada nikah. Mana ada Yesus ngajarin nikah? Ada nggak? Emang Yesus nih? Ya, ada nggak Yesus ngajarin nikah? Emang Yesus nikah, Ustaz? Kalau Yesus kan kata Kristen kagak nikah, kan gitu. Nah, ada nggak dia ngajarin pernikahan? Kurang tahu, Ustaz. Yang aku tahu. Makanya susah kan. Lalu anda nanti anda mau menikah kayak gimana caranya? Kagak diajarin Yesus. Ada nanti kalau mau nikah nanti pasti ada diajarkan itu. Yakin Ikut siapa ajaran itu? Nggak tahu, belum kepikiran. Nggak tahu juga. Kan nggak bisa bang, beriman itu ikut-ikutan nggak bisa. Ajaran dari mana itu? Ya sedangkan Yesus pun tidak pernah mengajarkan nikah, nggak pernah. Kalau di Islam kan ada pengajaran tentang masalah nikah. Apa aja? Nikah rukunnya ada 5. Apa itu? Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada 2 orang saksi, ada wali, dan ada sigot, mahar dan akad. Tuh sah. Kalau dari 5 ini laki-lakinya ada, perempuannya kagak ada, nggak bisa nikah, batal rukunnya. Gitu. Ada itu pasti diajarkan, pasti ada. Kan kayak kami dinikahkan itu yang apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Makanya kan tidak boleh diajarkan itu kayak punya istri 2, istri 3 gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Ya. Kalau Tuhan mempersatukan laki-laki sama dengan laki-laki gimana? Kayak gimana? Kan nggak ada aturannya. Kalaunya bersatu laki-laki dengan laki-laki kayak gimana, bang? Atau perempuan disatukan dengan perempuan kayak gimana? Ustaz, boti, lesbi, mana mungkin ke situ hari ini? Itu kan mereka bersatu juga tuh. Atau manusia disatukan dengan hewan kayak gimana? Ini udah. Ayo, nggak boleh dipisahkan gitu. Pokoknya ada itu di. Artinya bang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan, ya itu artinya rinciannya harus ada. Ya, yang disatukan itu apa? Kan kayak gitu. Yang disatukan antara laki-laki dan perempuan, kan harusnya ada penjelasan. Kagak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Lah kalau laki-laki sama laki-laki kayak gimana? Hanya ambeien yang memisahkannya. Betul nggak? Laki-laki sama laki-laki disatukan. Apa yang memisahkan? Hanya ambeien memisahkan mereka. Paling kayak gitu. Yang bisa misahkan bukan cuma ambeien, Apa bang? Bisul. Gak ada bang Yesus ngajarin nikah, nggak ada. Ya perlu abang tahu gitu. Jadi di Islam itu lengkap. Ada lagi bang yang mau ditanyakan. Astagfirullah, saya banyak ketawa jadinya sama abang ini. Nggak apa-apa, karena ketawa itu ibadah. Iya. Aduh. Iya. Aku nggak tahu tuh, asal aku bilang aja tadi ketawa ibadah cuma asal-asal aja. Iya. Iya. Apa yang Anda mau tanyakan lagi bang? Kenapa kamar mandi itu tempatnya setan? Oh, kamar mandi tempatnya setan. Setan itu tempatnya dikotor-kotor bang. Makanya dia menyukai tempat kotor seperti kamar mandi. Nah, kayak gitu. Yang ada
Terus setan itu diciptakan buat apa? Sebenarnya setan itu membisiki manusia untuk menjadi sesat gitu, untuk bermaksiat. Membisiki manusia untuk jadi sesat dan bermaksiat. Siapa yang ciptakan setan itu, Pastor? Ya pasti semuanya dari Tuhan. Tinggal kitanya aja lagi. Kalaunya kita digoda setan, kita kan punya kehendak bebas, ikut atau kagak ini setan, kan kayak gitu. Ujian iman itu bang namanya. Ih, keren kali Pak Ustadz, keren. Ujiannya mana? Iya, ujian iman namanya itu. Kalau digodaan setan itu ujian iman. Goyang nggak nih? Setan itu memang ada. Lah, ya memang ada. Bang. Abang makan babi gak? Apa? Goyang. Anda makan babi gak? Jarang, tapi pernah makan gak? Pernah lah. Oh pernah. Tahu nggak bang? Di dalam babi itu ada setan. Hah? Di dalam babi ada setan, itu kata kitab Anda. Nggak percaya? Hah? Aku pikirin dulu, di dalam babi ada setan, sementara aku makan babi, berarti aku makan setan gitu? Ya iya. Kayak gimana? Berarti ente makan setan, setannya pindah ke tubuh ente bang. Pantasan ada koda mungkin Pak Ustadz. Iya, makanya jangan makan babi lah. Doyan kali sih sama babi. Di kitab Anda, di dalam babi itu ada setan. Mana ayatnya Pak Ustadz? Biar aku Nih. Nih, Bang. Baca ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Jadi ya bang ya, setan itu diusir Yesus, lari dia ke dalam babi gitu. Lalu abang kalau makan babi ya, makan babi berarti setannya pindah ke diri abang. Kayak gimana? Kalau kuat kapal aku Pak Ustadz, apa namanya? Iya. Janganlah makan babi lagi, nanti kesetanan pula. Enggak lah, enggak bakal kesetanan juga itu Pak Ustadz, karena aku kayak jarang-jarang makan babi, itu mahal, kayak mana mau belinya? Mahal ya. Mahal katanya babi, nggak tahu sih saya harga babi. Ya, harga babi nggak tahu saya. Gak percaya dibilang, coba nanti cek harga babi mahal, nggak, makanya jarang-jarang. Terus apa lagi nih? Ente sering ke gereja nggak? Banyak orang Pak Ustadz, kalau aku bilang nanti aku nggak enak, banyak orang yang nonton ini. Nggak apa-apa. Sering nggak ke gereja? Nggak berani aku jawab. Nanti abang diteror pula. Di DM, hei kamu Kristen mana katanya? Sherlock abang. Orang itu, kamu Kristen mana? Sherlock katanya, kenapa? Iya, apa kayak gitu ya? Ngajak berantem aja. Alasan dia ngechat kayak gitu, minta Sherlock, kan pasti ada alasan dong, karena aku nggak tahu gitu. Terus dia terima. Iya bang. Kan lebih bagus kita bertanya daripada sok tahu. Nggak gitu sih? Betul bang. Betul. Lebih baik bertanya daripada sok tahu, betul itu.
sepakat saya. Ada lagi bang yang mau ditanyakan. Emangnya abang gak sering baca Bible ya? Jarang Pak Ustadz. Nanti Oh jarang, iya. Nah temennya, hah? Assalamualaikum. Waalaikum. Anda Kristen Islam bang? Muslim. Oh Muslim. Muslimnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau berdosa Kak. Pak Ustadz dibohongin sumpah. Pak Ustadz dibohongin. Hah? Kayak gitu nggak boleh kan Pak Ustadz? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Muslim nyamar jadi Kristen nggak boleh. Kenapa? Ah, Jadi kenapa bisa banyak orang itu Muslim ke Kristen, Pak Ustaz? kenapa banyak orang Muslim ke Kristen katanya Pak Ustadz? Di mana banyaknya? Yang ada yang banyak kemarin di tempat saya dari Kristen ke Muslim. Kebalik ente. Kenapa di tempat saya banyak itu, Pak Ustaz? Kasih paham Pak Ustadz. Kenapa di tempat saya banyak itu orang Muslim ke Kristen? Oh, di mana buktinya mana? Medan banyak. Lah, kalau di tempat saya malah Kristen banyak ke Muslim. Kalimantan. Di mana, Pak Ustaz? Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Kalsel mana? Kalteng. Kalsel Kalteng, Batubara. Ya iya, daerah saya daerah Batubara memang. Ente Kristen bang, nyamar tadi ya. Mau saya tes pula kalau ngaku-ngaku Muslim kau. Jadi Pak Ustadz nggak bisa emosi, Pak Ustadz. Nggak bisa Oh iya, marah-marah. kagak. Kagak marah, nggak ada yang marah. Gimana? Lah, emangnya mau apa yang mau ditanyain? Saya boleh nanya nggak tentang Kristen? Aku mau nanya. Boleh. Boleh. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Marah perintah Yesus dari Kristen. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Iya, nggak ada perintah Yesus dari Kristen. Lalu kenapa Itu kau jadi Kristen? Bang, kalau kagak ada perintahnya ngapain kau jadi Kristen? Ngapa? Jawaban sendiri. Ya saya belum jawab kok. Ya iya, kayak gimana? Ya saya di tulisan di Alkitab saya tidak bisa itu. Mana ya? Kita nggak mesti memandang agama satu sama lain. Kayak gini katanya kalau ngaku pengikut Yesus, kalau ngakunya pengikut Yesus ya nggak perlu, kalau nggak diperintahkan Yesus dilakukan, kalau nggak ada diperintahkannya jadilah Kristen, ngapain jadi Kristen? Kan Yesus nggak bisa ngomong secara langsung sama kita. Jadi dari mana kita tahu kita diperintah dari Kristen? Ya dari kitab kau lah. Ya dari kitab kau, makanya baca kitab kau. Ada nggak Yesus perintahin agar kamu jadi Kristen? Nggak ada. Nggak ada, ya udah nggak usah jadi Kristen. Pak, ya tapi kami sunat, Pak. Hah? Sunat? Tapi aku sunat. Oh ya nggak apa-apa kalau masalah sunat, nggak apa-apa. Kata banyak juga ustadz sini kan dibilangnya orang Kristen nggak bisa sunat. Aku nyatanya sunat bilang. Ya, apalagi yang Anda mau tanyakan nih? Soalnya yang di bawah antri juga bang. Satu kali lagi nih, boleh Anda bertanya nih? Ya silakan. Berapa Pak Ustadz apal nggak masalah Al-Quran Pak Ustadz? 1 nyampe 1000. Apanya? Apal nggak? Hah? Ini memang kawan ini kayak dia mau bertanya, cuman dia pertanyaannya itu nggak lurus gitu. Biar aku terangkan ya maksudnya. Dari Al-Quran Pak Ustadz, berapa kejadian dari contohnya dari Iqra sampai mana gitu. Iya, kalau Pak Ustadz tahu. Itu dia maksudnya. Jangan Pak Ustadz kali-kali ya. Bang, kalau di Al-Quran kami ya
Katanya itu kosakata yang dipakai hanya 700 kosakata. Tapi bisa menjelaskan berapa kali kejadian dari awal penciptaan sampai penghabisan. Dari awal penciptaan sampai kiamat nanti, sampai ke surga nanti, itu diceritakan oleh Al-Quran kami hanya